warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nafilatur Rahma dengan NIM 2122042 akan menjelaskan tentang kurban. Yang pertama yaitu pengertian kurban. Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa disebut dengan nama al-udhiyah yang bentuk jamaknya al-adhahi. Secara bahasa, kurban berasal dari kata qarraba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurban pertama kali disyariatkan dalam Islam pada tahun kedua Hijriah, bersamaan dengan diwajibkannya zakat dan sholat 2 hari raya. Selanjutnya yaitu hukum berkurban. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat-sangat dianjurkan bagi orang yang mampu melakukannya, lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW pernah berkurban dengan 2 kambing kibash yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih korban tersebut dan membacakan nama Allah serta bertakbir waktu memotongnya. Lalu dari Ummu Salamah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Dan jika kalian telah melihat hilal atau tanggal masuknya bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia membiarkan rambut dan kukunya." Hadis riwayat Muslim. Arti sabda Nabi SAW ingin berkurban adalah dalil bahwa ibadah kurban ini sunnah, bukan wajib. Diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an bahwa mereka berdua belum pernah melakukan kurban untuk keluarga mereka berdua, lantaran keduanya takut jika perihal kurban itu dianggap wajib. Lalu yang selanjutnya yaitu keutamaan kurban. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila bina Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah min irafah ad-dami." Yang artinya tidak ada seseorang yang melakukan suatu amalan di hari berkurban lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, seandainya orang yang bersedekah di hari itu seharga hewan kurban, tidak akan sama pahalanya dengan dia yang berkurban. Dan diantaranya hikmah berkurban yaitu yang pertama sebagai tanda syukur atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah. Yang kedua sebagai tanda syukur atas nikmat panjang umur. Lalu yang ketiga sebagai penggugur dosa, baik karena terpeleset melakukan perbuatan maksiat atau disebabkan karena kurang sempurna dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Lalu yang terakhir yaitu berkurban sebagai sarana untuk memperluas rezeki dari Allah. Nah, selanjutnya kita akan membahas syarat-syarat bagi mereka yang hendak berkurban. Yang pertama Muslim, yang kedua merdeka, yang ketiga berakal. Lalu yang selanjutnya yaitu ketentuan hewan kurban. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut adalah unta yang sudah berumur minimal 3 tahun, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kambing yang sudah berumur minimal 2 tahun, domba atau biri-biri yang sudah berumur minimal 1 tahun atau telah berganti gigi. Lalu untuk patungan kurban, patungan unta maksimal boleh 7 orang, lalu patungan sapi boleh maksimal 7 orang, lalu untuk kambing tidak boleh berpatungan karena kambing hanya untuk 1 orang. Lalu yang selanjutnya yaitu sunnah berkurban. Di antaranya yang pertama yaitu membeli hewan kurban beberapa hari sebelum penyembelihan. Lalu yang kedua menyembelih sendiri jika mampu.
Yang ketiga, menarik dengan lemah lembut, tidak dengan kasar. Yang keempat, menyembelih dengan menghadap kiblat. Yang selanjutnya yaitu yang berkurban hadir saat penyembelihan. Lalu yang keenam, menajamkan pisau yang digunakan untuk menyembelih. Lalu yang selanjutnya yaitu membersihkan pisau dari sisa darah setelah penyembelihan sebelumnya. Yang selanjutnya, setelah disembelih hendaknya mendiamkan hewan tersebut hingga benar-benar mati, barulah dilakukan penyesetan kulitnya. Lalu menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bila sudah memasuki 10 Dzulhijjah, hendaknya tidak memotong kuku atau rambut sehingga disembelih hewan kurbannya. Lalu yang terakhir yaitu memakan sebagian dari daging kurbannya. Yang selanjutnya yaitu aturan-aturan dalam penyembelihan. Yang pertama yaitu syarat hewan kurban, yaitu hewan tersebut masih dalam keadaan hidup ketika penyembelihan, bukan dalam keadaan yang sudah mati atau bangkai. Lalu yang kedua adalah syarat orang yang akan menyembelih. 1. Berakal, baik laki-laki maupun perempuan, sudah balik atau belum balik asalkan sudah tamyiz. Yang kedua, yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Lalu yang ketiga, menyebut nama Allah ketika menyembelih. Lalu yang ketiga yaitu syarat alat untuk menyembelih. Yang pertama yaitu menggunakan alat pemotong, baik dari besi atau selainnya, baik tajam atau tumpul asalkan bisa memotong. Yang kedua, tidak menggunakan tulang dan kuku. Lalu yang keempat yaitu adab dalam penyembelihan hewan. Yang pertama, berbuat baik terhadap hewan, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih, meletakkan kaki di sisi leher hewan, menghadapkan hewan ke arah kiblat, mengucapkan tasmiyah atau basmalah dan takbir. Selanjutnya adalah niat berkurban. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an adhahi lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berkurban karena Allah Ta'ala. Lalu selanjutnya yaitu doa atau bacaan saat menyembelih. Yang pertama, membaca basmalah secara sempurna atau cukup dengan bismillah. Lalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Lalu menghadap kiblat, hewan sembelihan dan yang menyembelihnya. Lalu bertakbir setelah menyebut nama yang berkurban atau sebelumnya, dan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal min dari orang yang berkurban. Allahu akbar. Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Lalu yang selanjutnya yaitu pembagian daging kurban. Yang pertama yaitu hasil kurban tidak boleh dijual. Kulit harus disedekahkan kepada fakir miskin atau yang butuh. Lagi-lagi kulit tidak boleh dijual. Lalu tidak boleh mengupahi jagal dari hasil kurban. Lalu yang terakhir yaitu hasil kurban disunahkan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sohibul kurban, sedekah untuk fakir miskin, dan hadiah untuk yang kaya. Itu kita langsung saja praktek untuk menyembelih hewan kurbannya. Sebelumnya ibu mau minta maaf karena kebetulan di rumah ibu tidak ada boneka atau alat peraga kambing atau sapi. Nah, kebetulan adanya kucing, jadi ibu mohon maaf dan anggap saja ini sebagai kambing. Nah, sebelum itu kita harus menyediakan lubang. Nah, di sini ibu sudah menyediakan lubang untuk menampung darah dari kambing ini. Selanjutnya kita hadapkan kambing ini ke arah kiblat. Setelah itu letakkan juga lambung kirinya itu di bawah. Kenapa? Karena itu untuk mencegah kotorannya keluar ketika disembelih. Seperti itu. Setelah itu kita pegang kepalanya. Lalu sebelum kita
diperbolehkan memotong itu dari belakang, itu tidak boleh. Terus memutuskan kepalanya itu juga tidak boleh. Terus ketika hewan tersebut belum mati, terus kita langsung menguliti dan memotong-motong itu tidak diperbolehkan. Jadi harus benar-benar hewan tersebut mati terlebih dahulu, baru kita boleh memotong dan mengulitinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.